Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 981. Artinya, diriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia wasiatkan, hendaklah wasiat tersebut sudah tercatat padanya 3 malam setelah berlangsungnya wasiat itu. Kata Abdullah bin Umar, sejak saya mendengar sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tersebut, maka tidaklah lewat 1 malam pun melainkan surat wasiat saya telah ada pada saya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 232737. Hadis Muslim nomor 982. Artinya, diriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada karena saya sakit parah hampir mati. Saya katakan, "Ya Rasulullah, Anda lihat sendiri sakit saya yang parah ini. Sedangkan saya tergolong orang yang berharta, tapi tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan saya. Bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3 harta saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Jangan." Saya tanyakan lagi, "Bagaimana kalau saya sedekahkan separuhnya?" Beliau menjawab, "Jangan. 1/3 saja. 1/3 itu sudah banyak. Sungguh kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kepapaan, lalu mereka meminta-minta ke sana kemari. Tidakkah kau berikan infak hanya karena Allah, melainkan kau diberi pahala karena infak tersebut, termasuk sesuap makanan yang kau berikan kepada makanan istrimu." Maksudnya kau berikan untuk makanan istrimu. Kata Sa'd bin Abu Waqqas, aku katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya akan tertinggal di Mekah setelah para sahabat saya kembali ke Madinah." Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah kamu akan tertinggal? Tidaklah kamu akan tertinggal. Lalu kau perbuat amalan demi mencari ridho Allah, melainkan kau akan mendapat derajat yang lebih tinggi. Semoga kamu panjang umur, sehingga kaum muslimin mendapat manfaat darimu, dan orang-orang kafir menjadi sengsara karenamu. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah para sahabat saya, dan janganlah engkau jadikan mereka mundur kembali." Tetapi sayang bagi Sa'd bin Khawlah. Kata Sa'd bin Abu Waqqas, Rasulullah SAW berduka cita terhadap Sa'd bin Khawlah karena dia wafat di Makkah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1295. Hadis Muslim nomor 983. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kalau orang-orang ingin mengurangi wasiat dari 1/3 menjadi 1/4 harta, maka demikian itu lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda, 1/3 saja maksimal. Karena 1/3 itu sudah banyak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2743. Hadis Muslim nomor 984. Artinya, diriwayatkan dari Talhah bin Musyarif, ia berkata,
Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufah radhiyallahu anhu, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat? Dia menjawab tidak. Saya tanyakan lagi, mengapa kaum muslimin diharuskan berwasiat? Dia menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2740. Hadis Muslim nomor 985. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham, juga tidak meninggalkan kambing, tidak pula unta. Beliau juga tidak berwasiat apa-apa. Hadis Muslim nomor 986. Artinya, diriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, banyak orang berbicara di dekat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ali radhiyallahu anhu menerima wasiat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menyangkal, kapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersandar ke dadaku atau ke pangkuanku ketika menjelang ajal. Kemudian beliau meminta wadah atau bejana, lalu rebah di pangkuanku, dan aku tidak tahu kalau beliau sudah wafat. Lalu kapan beliau berwasiat kepada Ali? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2741. Hadis nomor 987. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hari Kamis, ada apa di hari Kamis? Lalu Ibnu Abbas menangis sehingga air matanya membasahi kerikil batu. Kemudian saya tanyakan, hai Ibnu Abbas, ada apa dengan hari Kamis? Kata Ibnu Abbas, pada saat hari itu Rasulullah SAW sakit parah. Lalu beliau bersabda, mendekatlah kalian kepadaku, agar aku katakan sesuatu untuk kalian catat, supaya kalian tidak sesat sepeninggalku. Maka para sahabat saling berbantah, yang seharusnya tidak mereka lakukan dekat Nabi SAW. Mereka bertanya, ada apa dengan Nabi? Apakah beliau memberikan suatu keputusan? Bertanyalah kepada beliau. Lalu Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah aku, demi Allah yang memberiku kebaikan, aku wasiatkan kepada kalian 3 hal. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab, dan perbolehkanlah delegasi sebagaimana yang pernah aku perbolehkan. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW tidak menyebutkan hal yang ketiga, atau beliau telah menyebutkannya, tapi saya yang lupa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3053. Hadis Muslim nomor 988. Artinya, diriwayatkan dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah menyedekahkan seekor kuda yang bagus untuk sabilillah. Namun kemudian pemiliknya, yakni orang yang diberinya itu, menyia-nyiakan kuda itu. Lalu saya menyangka bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah. Maka saya tanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, janganlah kau membelinya dan janganlah kau minta kembali sedekahmu. Karena orang yang meminta kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1490.
Hadis Muslim nomor 990. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku. Lalu ibuku Amrah binti Rawahah mengatakan, aku tidak rela sehingga kau persaksikan kepada Nabi SAW. Lalu ayahku pergi denganku kepada Nabi SAW untuk menyaksikan pemberian kepadaku tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada ayahku, apakah kau lakukan pemberian itu kepada semua anakmu? Ayahku menjawab, tidak. Apakah kau lakukan pemberian itu kepada semua anakmu? Ayahku menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah dengan adil terhadap anak-anakmu. Kemudian ayahku pulang lalu menarik kembali pemberian tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 2587. Hadis Muslim nomor 991. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, ayahku mengajakku kepada Nabi SAW. Lalu ayahku berkata, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa saya telah memberikan sebagian harta saya sekian dan sekian kepada Nu'man. Nabi SAW bertanya, apakah setiap anak-anakmu kau beri sama dengan yang kau berikan kepada Nu'man? Ayahku menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, carilah orang selain aku sebagai saksi. Lalu beliau bertanya, apakah kau senang kalau anak-anakmu semuanya berbuat baik kepadamu? Ayahku menjawab, tentu. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu janganlah kau memberi sebagian mereka saja. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2547. Hadis Muslim nomor 992. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, jika seorang memberikan harta kepada orang lain dan keturunannya dengan mengatakan, aku berikan harta ini kepadamu dan keturunanmu selama keluargamu masih ada, maka harta tersebut menjadi milik orang yang diberinya dan keturunannya. Dan harta tersebut tidak kembali kepada pemberinya, karena pemberi tersebut telah memberikan sesuatu yang berhak diwarisi oleh ahli waris orang yang diberi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2625. Hadis Muslim nomor 993. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, pertahankanlah hartamu dan janganlah kamu merusaknya. Barang siapa memberikan hartanya dengan cara umroh, maka harta tersebut menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya, baik orang yang diberi itu masih hidup atau sudah mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2625. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.